waris dalam hal ini tetap memiliki hak atas pengelolaan dari hak cipta lagu Halo Bandung tersebut. Dan juga perlu diketahui juga oleh teman-teman bahwa hak cipta itu ada dua jenisnya, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Yang disampaikan atau yang kita sudah jelas saat ini bahwa yang terjadi adalah pengubahan lirik lagu dari Halo Bandung yang tadi irama dan melodinya identik tadi, yang mana hal ini adalah merupakan pelanggaran hak moral sebenarnya. Karena hak moral tersebut kalau kita lihat di undang-undang cipta itu sendiri ada dua, hak atribusi di mana hak dari seorang pencipta untuk namanya disebut di ciptaannya, dan yang kedua hak integrasi di mana hak pencipta agar karyanya tersebut tidak dimodifikasi, tidak dimutilasi atau diubah-ubah tanpa memperoleh izin dari penciptanya. Jadi sudah jelas dalam hal ini hak moral dari pencipta dalam hal ini dilanggar, yaitu pertama tidak dicantumkan namanya, dan yang kedua juga karya ini diubah liriknya dalam hal ini. Jadi hak moral sudah pasti dilanggar. Lalu kemudian ketika kita kemudian mencoba untuk memperjuangkan hal ini, ahli waris diundang oleh DJKI pada tanggal 21 September kemarin, di mana ternyata kita di sana adalah rapat koordinasi bersama dengan kementerian dan lembaga lain, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kominfo, dan juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan ada juga beberapa pihak lainnya seperti LMK, LMKN, lalu kemudian juga ada pihak publisher di sana, di mana memang pihak ahli waris tanyakan ini bagaimana ke depannya, apa keinginan dari ahli waris, karena pemerintah merasa perlu fasilitasi sebagai dalam hal ini lagu Halo Bandung sebagai lagu nasional, sehingga perlu difasilitasi oleh pemerintah dalam penanganannya. Dan pada kesempatan tersebut ahli waris dalam hal ini menyampaikan melalui kami bahwa memang yang kami inginkan untuk awal adalah melakukan penurunan penayangan atau take down terhadap lagu tersebut di berbagai platform digital yang saat ini mungkin yang kami temui baru di kanal YouTube tersebut. Namun ke depan kalau memang ternyata ini masih ditayangkan di berbagai platform digital lain, maka kami minta fasilitasi agar itu di take down. Lalu yang kedua, karena memang saat ini kami dalam hal ini pihak ahli waris masih menelusuri sebenarnya siapa dibalik dari penayangan lagu Hello Lumpur ini, maka kami terus terang memang pada saat itu meminta bantuan juga dari Kementerian Luar Negeri melalui KBRI di Kuala Lumpur untuk menelusuri sebenarnya siapa pelaku dari penayangan lagu Hello Lumpur tersebut, motifnya apa, dan pemanfaatannya untuk apa gitu. Karena memang kami di Indonesia tentu memiliki keterbatasan untuk menelusuri itu, tapi Kemenlu melalui KBRI di sana punya kesempatan atau lebih banyak resource untuk bisa menindaklanjuti atau menelusuri di sana. Dan berdasarkan penjelasan dari Kemenlu, dari perwakilan dari Kemenlu di sana, itu memang pihak KBRI Kuala Lumpur telah menanyakan kepada Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia berkenaan dengan perihal lagu Kuala Lumpur ini, dan sudah juga mengajukan laporan atau aduan resmi kepada pihak Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang merupakan pihak regulator di sana. Lalu kemudian memang sampai saat ini masih menunggu jawaban dan tanggapan dari pihak Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia tersebut. Nah ini kemudian memang kami sangat berhati-hati dalam hal ini juga, karena kami tidak ingin juga kasus lagu ini, Halo Kuala Lumpur ini dapat mengganggu hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia. Mengingat hingga saat ini kita belum jelas siapa pelaku yang membuat dan menayangkan lagu Halo Kuala Lumpur tersebut. Karena dari pihak pemerintah Malaysia sendiri tidak pernah ada klaim bahwa lagu ini adalah milik Malaysia.
sehingga dugaan sementara kami bahwa ini dilakukan oleh pihak swasta. Begitu juga Kementerian Luar Negeri juga menduga ini adalah perbuatan pihak swasta. Sehingga dengan demikian memang sampai saat ini kami masih mencoba untuk terus-menerus menelusuri siapa dibalik pelaku dibalik Halo Kuala Lumpur tersebut. Dan tindakan kami selanjutnya setelah pertemuan tersebut pada tanggal 26 September 2023 kami telah secara resmi mengajukan laporan untuk permohonan penutupan konten dan atau hak akses atas lagu Halo Kuala Lumpur tersebut. Jadi kami sudah memberikan laporan resmi beserta dengan bukti-bukti di sini, gitu ya. Jadi ahli waris juga kami cantumkan di sini bukti ahli waris dan lain-lain karena diperlukan dalam laporan tersebut, yang mana kemudian diterima oleh pihak DJKI. Karena bagaimanapun juga dalam hal ini DJKI bersama dengan Kemkominfo memang punya wewenang ketika ada pelanggaran-pelanggaran cipta di platform digital atau di sistem elektronik. Mereka punya wewenang untuk melakukan takedown, penutupan maupun pembatasan hak akses. Sehingga kami mengajukan laporan secara resmi kepada mereka, yang mana harapannya nanti selain penayangan lagu Halo Kuala Lumpur ini pada akhirnya akan dihentikan di berbagai platform digital, termasuk salah satunya adalah yang sudah diketahui di kanal YouTube tersebut. Jadi demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, karena mengingat kalau misalnya seandainya nanti sudah ditemukan siapa pelakunya berdasarkan informasi nanti dari penelusuran kami maupun dari Kementerian Luar Negeri, tentu kami dapat mulai mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya apabila memang diketahui misalnya ternyata itu pihak swasta. Karena bagaimanapun juga kalau berdasarkan konvensi Bern, jadi ada konvensi Bern itu tentang perlindungan karya sastra dan seni tahun 1886, di mana Indonesia dan Malaysia menjadi anggotanya, maka karya-karya cipta di Indonesia itu sama dilindunginya dengan karya-karya Malaysia juga. Sehingga apabila karya-karya dari Ismail Marzuki dalam hal ini misalnya dilanggar haknya di Malaysia, yang Malaysia juga akan melakukan perlindungan atau melakukan upaya hukum berdasarkan laporan dari kami. Karena kita sama-sama anggota, Indonesia dan Malaysia sama-sama anggota dari konvensi Bern tersebut. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan untuk hal tersebut, sehingga mudah-mudahan nanti ke depan kita akan bisa juga terus melakukan upaya hukum tersebut untuk memperjelas situasinya, sehingga harapan kami tidak ada lagi kekisruhan hubungan ini, di mana kemarin sempat kami dengar bahwa ada upaya-upaya yang mengalihkan isu bahwa ini adalah pertentangan antara pemerintah Malaysia dengan Indonesia, gitu ya, yang mana sebenarnya belum jelas mengenai hal itu. Jadi kami mencoba untuk memperjelas posisinya saat ini untuk menelusuri kembali siapa pelaku di balik itu semua, motifnya dan pemanfaatan. Mungkin demikian yang disampaikan sebagai awal. Ibu, menyampaikan sesuatu? Oke, ya. Jadi Ibu Rami rasa sudah cukup. Mungkin nanti teman-teman dari jurnalis bisa. Terima kasih. Saat ini kami masih koordinasi dengan pihak Kemenlu, di mana untuk waktunya sendiri terus terang memang kita belum ada batasannya, gitu ya. Karena bagaimanapun juga ini saat ini kami sangat tergantung pada penelusuran dilakukan Kemenlu. Gitu. Jadi kami percaya dengan upaya mereka di sana, yang mana telah juga melakukan laporan resmi pada regulator setempat, gitu ya. Jadi dengan demikian terus terang memang saat ini kalau untuk upaya dari Kemenlu kami mesti menunggu. Tapi secara digital dalam hal ini untuk penelusuran secara elektronik terus kami lakukan sampai saat ini untuk mencoba untuk mengkonfirmasi apabila nanti dari pihak Kemenlu sudah menemukan ataupun memang masih membuat ada dugaan-dugaan, kami juga bisa mengkonfirmasi berdasarkan penelusuran elektronik yang kami lakukan secara mandiri. Nah, seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan juga dengan adanya konferensi pers seperti ini, kami berharap juga jadi publik mengetahui duduk persoalan perkara ini, kemudian juga
Jika sekiranya ada yang mengetahui, mempunyai informasi tentang kanal ini, mungkin jadi bisa menghubungi kuasa dari Pak Waris Ismail Marzuki, yaitu di kantor kami ini. Itu kami harapkan juga dengan bantuan penyebaran berita ini, tahu bahwa yang diinginkan adalah penurunan konten dan pemblokiran akses tersebut dan informasi tentang kanal tersebut. Mudah-mudahan bisa didapatkan dari pengetahuan itu. Ada lagi? Ada lagi? Oh. Terima kasih, saya Taufik dari Paragraf. Jadi menurut aturannya sebenarnya tindak lanjut dari pihak DJKI dan Kominfo ini 14 hari terhitung sejak laporan masuk sebenarnya dalam waktu ya, artinya bisa lebih cepat atau maksimalnya 14 hari karena sejak tanggal 26 ya, 26 September. Jadi harapan kita sih mereka bisa langsung bertindak gitu ya. Itu yang bisa kami sampaikan berdasarkan aturan ini. Sedangkan ketika kita bicara tentang tadi saya sampaikan 2018 sebenarnya sudah muncul, 2020 dimunculkan lagi dan sekarang gitu ya. Terus terang memang baru hebohnya atau baru naik isunya ini tahun 2023 ini, sehingga baru ketahuan ternyata itu sudah ada sejak tahun 2018 diupload pertama kali dan 2020 diupload lagi itu baru saat 2023 ini gitu, ketika kami dan juga beberapa pihak menelusuri gitu dari kanal tersebut. Nah ini memang mungkin ini salah satu hal yang walaupun ya kesannya kok terlambat ya sekarang gitu ya, tapi karena memang baru diketahui gitu oleh semua pihak itu, maka memang ya kita melakukan upaya segera mungkin. Kalau dari pihak luar, dari pihak pemerintah, kami melihat bahwa ketika isu ini naik, itu pihak pemerintah sebenarnya sudah mulai melakukan upaya-upaya seperti Kemenlu itu langsung menghubungi regulator setempat, yaitu tadi Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia sudah langsung. Kemudian Kemendikbudristek langsung meminta YouTube untuk menurunkan hal tersebut. Tapi karena sekali lagi bahwa lagu ini itu diketahui penciptanya, jadi bukan lagu yang tidak diketahui penciptanya, yaitu dalam hal ini Pak Ismail Marzuki, yang mana ada ahli warisnya, sehingga berdasarkan undang-undang cipta memang sepatutnya atau memang seharusnya yang mengajukan keberatan atau upaya-upaya tersebut adalah penciptanya. Jadi dengan demikian memang pihak-pihak lain yang misalnya merasa bahwa ini sudah jelas penciptanya siapa dan ahli warisnya mungkin diketahui gitu ya, merasa bahwa seharusnya memang yang melapor, mengadukan untuk melakukan tindakan adalah ahli waris dalam hal ini ketika Pak Ismail Marzuki memang sudah meninggal gitu. Nah jadi mungkin seperti itu yang memang prosesnya harus dilalui gitu ya. Jadi kalau misalnya sebelum-sebelumnya memang sudah dilakukan, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, namun karena penciptaan sendiri sudah diketahui dan jelas siapa penciptanya, maka memang yang harus bertindak adalah pencipta atau ahli warisnya. Saya ingin menambahkan bahwa tadi mengenai jangka waktu ya, kemarin sudah kita ajukan laporannya tahun 26 dan memang kita sangat apresiasi kepada DJKI dan pemerintah bahwa dari laporan yang kita ajukan kemarin sudah langsung dapat undangan untuk hadir kembali hari Jumat besok tanggal 29. Jadi laporannya langsung diproses dan mereka langsung minta kita datang untuk verifikasi, dan itu juga insya Allah akan dihadiri bersama dengan dari Kominfo. Jadi insya Allah kalau memang nanti hari Jumat semuanya berjalan lancar, kita berharap bisa kita secepatnya untuk itu. Terima kasih. Digital, mungkin bisa diceritakan sedikit. Makasih banyak. Assalamualaikum. Sebenarnya kami dari Pak Ismail Marzuki, saya sebagai ahli waris sangat kecewa. Dan benar, cuma kita kan belum ngerti kemana gitu. Jadi saya bilang ke Pak Ali, minta tolong dibantu untuk kelanjutan hal ini. Itu aja. Ibu mungkin tahunya kapan dan gimana respon Ibu pas
Ini langsung menghubungi Pak Ari, lalu apa yang Ibu lakukan gitu? Sudah 2 minggu baru kami tahu. Ya, semuanya saya serahkan ke Pak Ari aja. Pak Ari udah tahu. Nanti kalau saya banyak bicara nanti salah Pak. Baik, makasih banyak Bu. Saya Gio dari kumparan.com. Saya mau tanya Pak, kalau dari pemerintah Indonesia kan langsung turun tangan, dari Kemlu sendiri sudah menghubungi pihak komisi komunikasi tersebut itu. Dari pemerintah Malaysia sendiri ada nggak sih kontribusi? Karena kan mereka kan juga membantah bahwa ini produksi dari mereka dan juga kan dari swasta. Kontribusi dari mereka sendiri di persoalan ini seperti apa? Itu sih. Ya. Terima kasih. Jadi memang berdasarkan keterangan dari Kemenlu sendiri, ketika pihak KBRI sudah menghubungi Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia tersebut sebagai pihak yang memang berwenang untuk mengawasi pemberitaan dan lain-lain tersebut, memang dalam hal ini mereka baru menerima laporan, dan ketika baru menerima laporan tersebut mereka berjanji akan segera menindaklanjuti sebenarnya. Tapi memang kalau ditanya apakah mereka mengetahui, berdasarkan informasi dari Kemenlu sendiri, memang mereka tidak mengetahui tentang hal itu. Ini komisi, kita ngomong komisinya ya. Jadi kalau pemerintah Malaysia secara umumnya dalam hal ini memang diwakili oleh komisi tersebut pernyataannya, bahwa mereka tidak mengetahui mengenai berkenaan dengan adanya lagu Halo Kuala Lumpur tersebut. Oleh karena itulah mereka meminta waktu kepada laporan resmi untuk menindaklanjuti hal tersebut. Itu yang mereka sampaikan. Jadi mereka ikut turun melakukan penelusuran juga ya? Ya, tentu saja berdasarkan laporan resmi dari KBRI mereka melakukan itu. Pak, mungkin selain penurunan konten tadi, apalagi sih yang dituntut nantinya? Selain penurunan konten ke depannya? Iya, karena ini kalau penurunan konten itu kan dalam rangka untuk mencegah penyebarluasan lebih jauh lagi berkenaan dengan lagu tersebut, gitu ya. Kalau tindakan lebih jauhnya lagi, ini kita terus memang menunggu sampai jelas siapa pelaku, motifnya apa, dan juga pemanfaatannya di mana. Karena kami terus terang sampai saat ini bertanya-tanya, ini ketika dia membuat lagu ini, apakah berdasarkan pesanan dari suatu program, gitu, misalnya program TV, program acara-acara di sosial media atau lain-lain, gitu ya, atau memang ini ada hanya sengaja atau disengaja semata gitu. Nah, kita sama sekali belum mendapat kejelasan mengenai hal ini. Sehingga sampai saat ini pun kami mencoba mencari-cari kalau seandainya ini masuk ke program TV di Malaysia, program TV yang mana kan gitu. Kita mencoba cari di stasiun-stasiun TV, program-program mereka ada nggak yang untuk anak, lalu kemudian pernah ditayangkan hal itu. Nah, itu termasuk bagian dari penelusuran kami sebenarnya. Nah, sampai kami jelas mengenai hal tersebut, maka baru akan ada tindakan selanjutnya. Tindakannya bisa apa saja gitu, termasuk salah satunya seandainya ya, misalnya diketahui bahwa pihak swasta ini memanfaatkan hal itu untuk komersial, memenuhi pesanan dari suatu program TV misalnya. Nah, pihak ahli waris berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi karena dia melakukan hal itu tanpa izin. Nah, itu bisa dilakukan, tapi di Malaysia, nggak bisa di sini. Gitu. Lalu nanti kita melakukan kerjasama dengan lawyer Malaysia, lalu akan dilakukan gugatan di sana untuk nanti meminta ganti rugi tersebut. Nah, itu seandainya, ini masih seandainya kita jelas nanti pelakunya siapa dan itu pelakunya misalnya swasta dan kita paham motifnya sampai ada juga tadi nilai komersialnya yang dia dapatkan dari pelayanan hal tersebut. Dalam aturannya Term and Condition YouTube, gitu ya, mereka ini punya semacam ketentuan bahwa kalau memang ada konten-konten yang dicurigai atau diduga melanggar hak cipta, pihak yang merasa haknya dilanggar itu bisa mengajukan permohonan untuk take down sebenarnya. Nah, ketika diajukan permohonan take down dengan bukti-bukti dan akhirnya YouTube men-take down atau menurunkan konten tersebut, maka kewajibannya atau tanggung jawabnya sudah lepas menurut ketentuan itu. Gitu. Dan memang secara umum platform digital itu memiliki ketentuan seperti itu. Gitu. Jadi namanya take down notice. Gitu. Jadi ada pemberitahuan untuk take down dan
kalau ada bukti yang kuat maka mereka akan melakukan take down, sehingga YouTube tidak bisa dimintai pertanggungjawaban lebih ketika mereka sudah melaksanakan kewajibannya tersebut. Tapi seandainya memang ketika ada bukti-bukti yang sudah kuat lalu kemudian mereka masih mempertahankan hal tersebut gitu tanpa alasan yang jelas, gitu ya, tanpa alasan yang jelas, padahal sudah jelas dalam term and condition mereka harus take down. Nah, mungkin kita bisa meminta pertanggungjawaban lebih, gitu. Artinya dia sendiri sudah melanggar kewajibannya untuk melakukan take down dengan adanya notice. Nah, baru dari situ bisa mungkin tanggung jawabnya bisa diminta secara lebih. Tapi selama mereka itu mau menurunkan ketika sudah ada bukti-bukti yang kita ajukan, maka tanggung jawab mereka sudah lepas atau kewajiban mereka sudah lepas untuk tetap memelihara konten tersebut walaupun memang sebelum-sebelumnya ini sudah ada monetisasi gitu. Nah, oleh karena itu memang perlu pendekatan dalam hal ini. YouTube dalam hal ini memang tidak bisa juga dipaksa untuk membuka siapa sebenarnya di balik itu semua gitu, karena ini ada ketentuan untuk perlindungan data privasi gitu, data pribadi atau data konsumennya gitu ya. Tapi kita oleh karena itu dalam hal ini kita mencoba terus-menerus melakukan pendekatan baik penelusuran secara elektronik secara mandiri maupun nantinya melalui pemerintah dalam hal ini. Bagaimana misalnya nanti setelah take down notice ini kita minta share resmi pada YouTube berkenaan dengan kalau memang ternyata dibutuhkan atau yang diperbolehkan oleh ketentuan ini sendiri itu memberikan informasi kepada kami. Jadi siapa sih di balik kanal ini gitu ya? Mengingat ada dugaan misalnya bahwa ini digunakan untuk kepentingan komersil, sehingga kalau untuk kepentingan komersil maka tentu saja yang ahli waris dalam hal ini berhak juga mendapat kompensasi dari kompensasi tersebut. Gitu. Tapi sekali lagi itu sifatnya benar-benar masih permintaan. Gitu. Jadi permintaan kepada YouTube untuk bisa satu melakukan take down, kedua mungkin juga informasi berkenaan dengan siapa pemilik kanal tersebut maupun pihak-pihak di balik pembuat lagu tersebut. Apakah YouTube akan memberikan atau tidak, ini sangat tergantung sekali pada pertimbangan mereka. Karena sekali lagi platform digital itu punya term and condition sendiri, di mana mereka berhak menolak kalau mereka merasa bahwa ini tidak sesuai dengan aturan atau bakal melanggar aturan. Itu kewenangan mereka untuk menilai. Sedangkan kita tidak bisa memaksa mereka untuk melakukan hal ini. Saya pengen menegaskan tadi ada dugaan ada udah dimonetisasi ya? Belum tahu, kita belum tahu. Karena kalau putar lagunya itu kan, kalau putar lagunya tersebut nggak ada iklannya gitu maksudnya. Kalau putar lagunya itu ya, tapi kita nggak tahu kalau yang lain-lain secara kanal secara umum. Gitu.